Ya percaya nggak percaya, tapi apa yang terjadi waktu itu memang terasa banget sih gitu, perubahan dari kerjaan banyak, terus sampai sampai kita males buat keluar rumah juga males. Yang di Bang Yadi tadi ceritain itu masuknya lebih ke ain. Ain itu kebencian seseorang yang melihat orang senang dia ngerasa susah gitu kan, yang akhirnya kebencian dia itu tadi diutarakan dengan penuh rasa benci. Saya lupa sama sang pencipta enggak. Tapi karena apa yang saya lakukan yang terakhir-terakhir ini, kita pengajian ini gitu kan. Oh, Pengajian. dibalutnya agama apa ya. Dengan dalihnya seperti itu, pengajian. Bang Yadi Sembako, terima kasih udah datang Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, kalau di TV suaranya begitu. Iya Ya, iya. kalau lagi ngobrol pasti suara biasa. Kita bedain suara nyari duit apa enggak. Ini apa enggak? Oh, Kalau berarti ini suara buat tontonan. Tontonan. suara Yadi sama suara Juki beda ya? Iya beda banget. Beda banget, Ki. Bang, ini kan kalau gue lihat nih sekarang Bang Yadi fresh banget nih. Dengan dulu kan agak gemuk gitu ya. Iya. Sekarang badan ini enak gak sih Bang? Bawaan badan lebih gimana Bang? Ya, ini akibat puasa yang saya jalanin dari tahun 2015 Ki Geni dan Mas. Saya jalanin puasa Senin sampai Kamis gitu kan. Ditanya orang puasa apa? Biar ngirit. Oh iya. Oh, Iya, iya. bener. Biar ngirit, saya biar ngirit. Jadi Makanya- daripada beras habis Ambil, mulu. Bang. Ini saya puasa Iya, dah. iya. Gitu kan. Enggak. Memang dari 2015 saya udah mulai terapi air putih itu dulu gitu kan. Sampai sampai saya belajar ngopi, belajar ngudut gitu kan. Yang ngajarin saya Daus Tuyul. Oke. Ngajarin saya Daus Tuyul sampai akhirnya dia kena peringatan sama Kak Seto kan. Karena anak kecil Anak ngajarin kecil. orang gede. Iya. Jadi terlalu ekstrim juga waktu itu karena pengen kan dulu lagi banyak layar lebar dulu kan, namanya pelawak gitu kan, kita jadi yang bagian bodor-bodor, yang lari-larian bagaimana, wah ngap banget ini Mas. Kalau Gitu kan. gemuk gitu ya. Iya Ki. Akhirnya ketemu krunya The Massive tuh waktu itu, yang dipanggilnya ya di Sembako juga Mas Irian gitu kan, karena mirip saya mukanya gitu kan, gemuk-gemuk ya. Setahun lagi ketemu lah udah kurus sambil megang botol mineral itu dia. Ini Bang, lu kok bisa kurus? Ini Bang, apalagi kalau mau tidur sampai enak-enak minum dah Bang gitu. Akhirnya saya jalan ini, tapi bener gitu kan. Tapi ya efeknya saya nggak makan nyemil-nyemil lagi, kena lambung gitu kan. Akhirnya kena lambung, ya udah. Alhamdulillah baru beberapa tahun ini bisa makan pedas lagi. Sampai ada jantung juga sekarang Bang ya? Ya kalau nggak ada jantung saya mati. Mati. Rasanya kalau nggak ada jantung Iya, ya sehat. Bener-bener. Susah emosian. Ada juga. Tapi sebelumnya kita ucapin selamat dulu. Selamat. Selamat ulang tahun. Semuanya pokoknya selamat. Iya. Selamat apa Ki? Selamat atas terpilihnya menjadi ketua Paski Banten. Mantap Bang Yadi, semoga. Kalau Ki Geni Orang mana? ngucapin, saya juga ngucapin dong buat penonton. Iya. Naik tronton sambil nyari kutu. Asik. Buah kue nih, buah yang pasti spesial. Kalau mau tontonan yang bermutu, tonton Ki Geni Official. Asik. Jangan ditepok. Iya. Kalau Mas, amplopnya tambahin Mas. kalau komedian ada aja ya. Iya, iya. Kalau saya, mohon maaf, saya kan apalagi sama Ki Geni gitu Iya. kan, saya udah nganggap Anggap guru apa? saya, abang saya buat Nah. arahan Arahan. nasihat gitu kan ya. Jadi Iya.
Jadi kalau saya sebagai seniman, Seniman. dia bilang mau diamplopin, wah jangan. Transfer. Bahasa pertemanan karena saya kan seniman. Enggak, benar. Enggak. Cuman masalahnya kan istri saya bukan seniman. Oh iya. jadi pasti nanyain pula gitu kan. Gue seniman. Iya, jadi. Iya juga. Tadi callingan dari mana ya? Iya, bener juga. Saya seniman. Udah mau ikhlas kerja aja. gitu ya, mau kerja Iya, iya. kemana gitu. Udah ikhlas aja saya. Cuman istri saya bukan seniman masalahnya. Bang, dulu berat badan sempat sampai berapa, Bang? 73 pernah, 75 pernah saya. Jadi sekarang 62, 63, Bang. Oke. Alhamdulillah enteng Berarti banget. bau badan enak ya. Enteng, enak. Berarti untuk air putih aja tuh dulu. Tapi tetap air putih mah, walaupun kita udah ngopi, udah apa, tetap air air putih putih saya banyak Biar gitu. berasa kenyang aja Itu- terus ya. Iya. Itu fungsinya Emang Bang? adanya air putih doang. Oh, ada air putih. Berarti kemana-mana bawa galon segalon. Enggak gitu. juga. Enggak. Masa saya bawa akang sih? Jadi kalau Masa saya Bukan. bawa akang tuh? Drum, Galon. drum. Galon. Dan galon drum. lebih gede lagi. Iya dong. Jadi kayak pengalihan ya gitu ya. Pengalihan Iya, kita biar nggak makan, jadi kita minum aja gitu ya. Tapi di dunia spiritual air putih itu berfungsi juga ada khasiat. Air putih itu berfungsi banyak untuk kesehatan dari segi pengobatan alternatif ataupun spiritual, karena kan kita ketahui ada 7 elemen yang bisa berubah di saat air putih ini diafirmasikan sesuai kebutuhan. Oke. Bahkan di saat kita marah pun frekuensi apa yang elemen tadi berubah. Oke. Berubah menjadi buruk. Maka apalagi kalau kita bacakan doa-doa sebelum Nah, wah, minum, itu bakal lebih baik. Mungkin Bang Yadi Benar. pas Disembur, belum disembur. minum air, dia Iya, demi doa. Gua Habis kurus, didoain, gua kurus, habis katanya, doain kan. sembur. Tapi apalagi kalau minumnya ini Bang, Premier Water. Ini lebih bagus lagi Bang. oh Untuk iya iya kesehatan. Premier. Kesehatan sama muka glowing. Glowing, berminyak kok. Enggak, tapi kan gue sempat kalau orang suruh pasti air putih medianya. Dia Iya. didoain, diminumin. Mungkin pernah lihat kan begitu kan orang Sering. kasih air putih. Sering. Doain nih gini diminumin. Ya, Berarti ada air, ada garam. berfungsinya Gitu. dalam dunia spiritual Itu berada- berpengaruh besar untuk kesehatan, untuk aura, untuk untuk ngilangin haus. Itu Iya, berfungsi itu udah bagus. pasti. Ya, itu udah pasti. Iya, iya. Ya udah. tapi memang saya sering lihat itu ada ajengan-ajengan kiai-kiai gitu kan kasih air kita putih. doain. Padahal segelas doang ya kan bisa berapa kali galon itu. Hmm. Padahal segelas loh harganya. Oh iya iya iya. Iya, berapa kali galon orang bisa Iya. misalnya 1 galon 20.000 bisa 1 gelas bisa 50.000 orang ngasih ya kan cuma Bener, dengan bener, air. bener, bener. Doanya mahal Bang. Bener. Doanya Iya. yang mahal. Dan Jadi Foto, personal ya, branding dari si siapa Kiainya, tadi namanya? ajengannya Wah, jengan Iya. Itu yang mahal. mahal. Keberkahannya. Oh, doanya. Nah, Doanya. Jadi karena- kebanyakan orang ngebalutnya itu dalam sisi-sisi agama Oke. ataupun spiritual lah yang bilang wah ini air ini sudah saya doain, udah harganya jadi mahal. Oke, misalnya 5.000, kalau udah didoain kan jadi 25. Jadi enggak, batasnya itu kayak keikhlasan. Oke. Udah seikhlasnya aja sedekah di sini. gitu Iya, kan. iya, benar. Dengan menyimbolkan sedekah tadi ataupun apalah bahasa lainnya. arahnya ke situ soalnya Arahnya orang ke suruh situ. sedekah padahal walaupun medianya Tapi air tapi ya. sebenarnya manfaat yang kita dapat itu dari sugesti yang kita buat. Oke. Di saat kita udah mau minum dapat wah nih dari Bang Oke. Yadi nih. Berarti bagus nih. Bagus. Pas gue minum gue udah yakin di Bang Yadi duluan. Bisa untuk ini, bisa Biasanya untuk ini, bisa gua bisa A, B, sembuh C, nih. ya. Saya Nah, yang akhirnya tuh kekuatan pikiran kita lah yang membuat kita sembuh. Oke. Berarti Bang tadi sugesti mindset lagi. Gue Benar. kasih air putih Bang Yadi bagus nih, gue bisa jadi sehat nih, gue minum. Argo yakin. Itu tadi yang ngebawa positif. Betul itu tadi. Kalau gue mikir gini, gue dikasih air Bang Yadi bisa gue miskin nih. Iya kan, itu kan jelek kan. Berarti kan ntar kejadian. Berarti kan semua kembali lagi ke Semua itu kembali lagi kepada manusianya yang mempercayai dari spirit mana mereka dapati. Yang akhirnya itu yang mendongkrak sugesti mereka, menjadikan afirmasi yang positif dan menjadi wujud-wujud yang wah bener nih, gue semenjak minum itu agak segeran. Nah, sugestinya masuk. Sugestinya masuk. Tapi kalau sebenarnya kalau air putih begini, Ah. kalau di dalam dunia spiritual tuh media yang paling bagus atau bagaimana Ki kalau air putih?
ini bintang tamu ini gue dia nanya Enggak, saya kan ini. oh iya, iya. penasaran Kita bintang tamu gantian nih. Iya. jadi Iya. Iya. Kita saling berbahas. seru nih Iya, gimana jadi ini? kalau air putih itu emang banyak digunakan termasuk garam juga karena garam kan mengandung mineral jadi mineral-mineral inilah yang digunakan spiritual ataupun para praktisi untuk sebagai media perantara menyatukan ke dalam tubuh si kliennya. Jadi dia menggunakan doa-doa ataupun ajian-ajian. Ajian itu berupa berisi dengan doa-doa yang tujuannya bermaksud baik. Jadi itu sama, hampir sama. Diminumlah sama kliennya yang mempunyai masalah. Tetapi lebih baiknya lagi itu ada sesi konsultasi. Karena setiap orang masalah harus mengkonsultasikan masalahnya kepada seorang praktisi ini untuk dicarikan solusi jalan keluar dari masalah ini. Dokter aja ngecek dulu sakitnya Betul. apa gitu kan, nggak main kasih obat aja gitu. Betul. Sesuai penyakitnya apa. Jadi kita bisa tahu tuh kalau misalkan kita datang langsung, wah udah nih air nih, udah masal nih, rame, udah itu udah pasti ada sesuatu lah di perkumpulan itu. Iya. Tapi benar dulu minum air putih itu salah satu bikin badan jadi ini juga. Cepet justru karena mungkin ya apa ya itu tadi lagi kembali ke sugesti mungkin ya sugesti lagi gitu gua minum air putih aja dah biar cepet kurus jadi sugesti kita tuh ya bener emang lancar pipis juga lancar gitu kan apalagi kalau kita minumnya mau tidur tuh sampai enak-enak dulu saya tapi ya resikonya bangun mulu kan pipis gitu tapi katanya ya itu dia yang ngeluarin toksin katanya Tapi yang banyak dirasain pas minum air putih terus kan kencing terus lama-lama kan otomatis kayak ke detox badan mendetoks dirinya sendiri dengan air tadi. Iya tapi saya salah waktu itu saya malah ngurangin makan gitu kan jadi ngomil udah nggak lagi hajar kopi baru belajar ngopi sama ngudut gitu kan asam lambung jadi malah kehantem lambung malah kitanya sendiri yang salah kalau orang menyalahin makan aja gitu kan jangan kurang-kurang jangan berlebih ya nah iya mungkin karena saya lambung sakit jadi nggak bisa makan di tempat misalnya kita diundang acara atau makannya ada yang pedes-pedes semuanya gitu kan ya udah kita nggak makan paling nyari yang nggak pedes gitu kan jadi ya itu dari ketundanya di situ makanan saya gitu kan akhirnya jadi emang efek ke badan kesehatan juga ya bener salah sendiri sayanya gitu butuh energi berarti juga bukan kena santet bang ya berarti enggak waktu kurus itu kan banyak tuh orang yang bilang abang kena santet karena kan drastis juga tuh tapi kalau mengenai santet itu saya pernah ngalamin jadi ngalaminnya begini Ki, bukan saya yang ngerasain malah. Jadi mungkin Ki lebih tahu ya Ki gini di dunia spiritual gitu kan ya. Jadi anak saya malah yang ngalamin duluan. Gitu. Karena waktu itu 2011 lah saya inget gitu kan. Saya sih nggak ngomong bagaimananya ya, saya positif thinking aja lah mungkin ini sakit. Tapi anak saya yang nggak ada gitu. Bentar, positif thinking. Positif thinking. Thinking. Iya. Bisa bedain nggak K sama T? Iya. Lanjut. Ya, saya yang T saya. Jadi kurang makan emosian. Gitu. Jadi saya ya percaya nggak percaya tapi apa yang terjadi waktu itu memang terasa banget sih gitu perubahan dari kerjaan banyak terus sampai kita males buat keluar rumah juga males gitu kan kayak dibikin males ya dibikin males jadi pas ada saudara yang bisa kelihatan gitu ya kan ngelihat jadi kaki saya tuh ada yang iket gitu cuman ikatannya bukan rantai Ki bukan tali rapia kayak serabut kayu gitu katanya diikatnya seperti itu tapi saya nggak tahu wallahu alam bisawab ya kita nggak tahu cuman ya apa namanya itu yang bisa apa saudara saya kok aneh kakinya jadi Bang Yadi ada apa gitu kayak ada ikatan dua kiri kanan gitu jadi apa yang saya rasain itu males udah di jalan nih pulang lagi kita mau kerja gitu. Jadi males ya dibikin pulang lagi izin saya nggak masuk dah waktu itu zaman syuting masih itu masuk akal itu berarti berproses juga tuh jadi sihir sendiri kan memang berbagi bermacam-macam ada sihir yang memang sengaja diritualkan ataupun dikerjain nih orang pakai rambut atau nama tanggal lahir biodata ada yang memang sengaja disiram ada yang pakai buhul ataupun kayak buntelan dilemparin gitu kan
entah isinya tulang, tanah kuburan dan macam-macam. Ada lagi yang satu lagi yang di Bang Yadi tadi ceritain, itu masuknya lebih ke ain. Ain itu kebencian seseorang yang melihat orang senang, dia ngerasa susah gitu kan, yang akhirnya kebencian dia itu tadi diutarakan dengan penuh rasa benci, yang akhirnya didengar sama frekuensi ataupun energi-energi yang entitas yang ada di sekitarnya seperti iblis-iblis ataupun jin. Nah, jin itulah yang menyampaikan menjadi sebuah kenyataan. Sewujudnya bisa dia jadi Bang Jadi pikiran yang mulai berantakan, anak yang melihat hal-hal aneh ataupun melihat bentuk-bentuk wujud yang berkamuflase seperti kayak kakek. Jin itu kan bisa menyerupai apa aja. Yang akhirnya dari kebencian orang ini yang menghancurkan kita termakan. Kita termakannya dari orang-orang sekitar yang bilang, wah ada yang ini nih, belilit ini nih, ada wujud ini nih, ada ini. Itu yang kemakan di pikiran. Lama-lama dipikirin. Yang lama-lama dipikirin yang akhirnya itu menjadi sebuah Kenyataan. membuat downgrade Ya. kehidupan kita secara mental, secara pikiran, semangat itu diturunkan semua. Emang dihajarnya seperti itu. Dihajarnya memang bermainnya di pikiran, hati, pendengaran. Sihir itu. Makanya kita harus ketahui dulu jenis-jenis sihir ini hanya untuk sekedar tahu dan mengantisipasi ke depannya. Jadi antisipasinya itu lebih ke arah kita begitu orang bilang, wah ya udah kita doain yang baik aja. Jangan kita termakan dengan omongan orang yang bilang kita jahat, kita apa, kita gini. Enggak usah, ya udah kita lupain aja udah. Jangan dipikirin yang berlarut-larut, karena di saat kita berpikir berlarut-larut itu menjadikan suatu energi negatif yang bakal merugikan secara keseluruhan di kehidupan kita. Kalau kita makin down, wah makin jadi dia. ya. Bang, tapi saat itu Bang, lu merasa sehujan nggak ke orang yang gini? Ini kok gue tadi begini? Ada nggak berpikiran gini? Jangan dia nih giniin gua. Nah, itu yang diajarin sama keluarga saya, sama orang tua saya, sama orang tuh husnuzon aja dalam arti kita positif thinking aja. Nanti kalaupun dia niat jahat atau bagaimana kan kebuka sendiri kok. Betul, Kita betul. kita kata orang ini dari teman ini nih yang ngerjain ini tuh, saya mah jangan saya pikirin ke situ, nanti Jadi kalau dendam. bener gitu ya. Betul. Kalau nggak bener kitanya dosa malah gitu kan ya. Jadi berjalan waktu aja udah, dan akan kebukti kok siapa yang ini siapa yang kirim, kalau benar-benar ada yang ngirim. Tapi ya memang ya kebukti dengan sendirinya gitu, tapi saya diam aja, nggak ngerasa bagaimana, karena saya pikir apa yang dia ini ke saya, saya terima, saya ikhlasin aja. Mungkin dengan cara ikhlas itu akan lebih cepat berlalu lah gitu. Berlalunya hilangnya gitu kan gitu. Sampai sedikit banyak ke distract juga kan, kalau sampai tadi Bang Yadi berangkat kerja pulang lagi. Kan berarti kan kepikiran juga, walaupun dikit kadarnya misalnya 25% doang nih. Kan mengganggu juga tuh, walaupun mencoba nggak mikirin tapi kan mengganggu. Tapi ini dahsyatnya bukan 25% lagi, bahkan bisa 60%, bener kata Ki. Jadi kacau udah doktrin pikiran kita kayak apa gitu. Jadi sebenarnya hal-hal begitu ya kalau kita biarin juga tetap kepikiran gitu, tetap kepikiran, soalnya bukti nyatanya ada gitu. Jadi anak saya yang ngelihat gimana tuh suaranya juga kayak apa gitu kan, jadi ya kepikirannya di situ aja. Kok ada orang yang begini, salah saya apa, sampai saya tanya bertanya berkali-kali sama diri sendiri gitu. Tapi ya itu tadi Mas, dengan kejadian itu saya banyak introspeksi diri gitu, mungkin sayanya salah mungkin gitu kan. Tapi saya selama ini saya sama orang saya bilang saya asik-asik aja gitu. Nggak jahat lah istilahnya, kita orang nggak jahat, tapi kalau ada orang jahat sama kita gitu. Betul gitu. Tapi ya memang ya inilah pasti adalah beberapa mungkin pendapat kita juga ada yang orang senang ngelihat kita susah, ada yang Susah ketawa kalau ngelihat kita susah ya. Tapi ya begitu dah. Jadi kita apalagi pas saya lagi down banget gitu kan, adanya beberapa masalah atau sakit gitu kan, kelihatan tuh yang mana temen, yang mana saudara, yang mana orang baik-baik benar-benar tulus ikhlas, kelihatan tuh sama kita pribadi gitu, sama keluarga saya gitu. Oh ini orangnya benar-benar gitu. Ya kelihatan tuh mana teman, mana yang cuman ya teman-temanan gitu ya. Betul. Jadi saya introspeksi makin alhamdulillah makin terbuka semuanya, yang kita kalau saya salah
begini jadi kita perbaikin sendiri gitu Mas. Berarti setelah kejadian itu baru sakit atau sakit dulu baru kejadian itu? Sebelum sakit malah Masalah lagi sehat. sebelum sakit malah jadi kita lagi kenceng-kencengnya gitu kan gitu. Oke. Berarti kalau istilahnya kalau kita sujon tuh pasti mikirnya gini, ini sih temen nih bikin dia ngeliat gue seneng, dia nggak suka gitu, iri atau mungkin tadi ya Maya dibilang iri mungkin lihat kita. Iya. Apalagi ada lagi bisikan dari teman-teman, itu dia tuh, ada yang begitu kan, Wah, dia itu bikin lu mau itu dia tuh, itu jangan ya kan? saya buang. Tapi ada Takutnya tuh bang gitu. Ya. hasutan Hasutan itu ada ya. Ada yang kayak Iya, gitu ya. walaupun itu bener dia ada gitu kan, tapi saya buang itu, jangan saya pikirin. Maksudnya gini, kalau bener, kalau kagak kita yang dosa gitu kan. Iya. Itu ya mungkin pendapat Ki Geni juga Ini begitu, mengganggu Mas. banget tuh bangnya saat itu ya, mengganggu banget tuh pikiran tuh pokoknya udah Waduh. terganggu banget. Ya, Belum bagaimana efeknya kan ke keluarga juga tuh Iya. biasanya tuh. Iya, makanya anak saya itu jadi bisa seperti itu, dia ngadu akhirnya ke keluarga juga was-was ya Oh, jadi keluarga ricuh ya jadinya ya. Iya, laki gua diapain, Iya, ntar iya, laki iya. gua gimana gitu. Jadi mikirnya macam-macam. Jadi mikirnya Di sama-sama. kitanya sebagai kepala keluarga mungkin bisa menepis itu. Tapi di circle lingkungan keluarga itu belum tentu. Makanya proses sihir sendiri itu dikirimnya, misalkan si A menjadi tujuan utama. Misalnya dia nggak kena nih, kita ngacaunya tuh di sekelilingnya, anak, saudara, Orang sekitar istri. ya, orang sekitar. Jadi ya, di saat gitu ya. udah ada salah satu yang disayang ini ngerasa sesuatu yang aneh, ini pasti nge-trigger Iya, pikiran dari yang utama kita kejar. Oke, oke. Iya. Gitu. Jadi begitu juga bang, keluarga sempat kan tadi anak yang merasakan begitu. Anak tapi sebelumnya peka emang. Alhamdulillah tuh ada 2 anak saya, yang pertama sama yang kedua peka dia terhadap. Emang hal gitu dia udah dari kecil ya. Iya, ya? waktu Kan- saya pertama kali ketemuin sama Ki Geni juga dia nggak bisa ngomong gitu. Oh gitu. Iya. Dia nggak bisa ngomong. Karena diinjekin kaki. Iya. Karena Karena lagi hujan. sama saya lakban. Iya bang ya ngomong. Emang nggak boleh ngomong berarti. Jadi emang kalau bisa dibilang sih Bang Yadi ini udah kayak saudara lah sama kita. Jadi proses kehidupannya itu menempuhnya itu sesuai jalur spiritual. Jadi spiritual itu kan dari mulai kita dilahirkan, kita dari mulai bodoh, kita belajar jadi pintar, dari pintar kita dapat ujian. Oke. Di saat di ujian kita dibersihkan lagi jadi bodoh lagi karena udah terlena dengan kepintaran. Iya. Itu tingkat-tingkat step-step spiritual. Yang akhirnya di saat kita udah bodoh, kita dibikin kacau lebih kacau lagi dan menjadi seperti orang gila Oke. yang kehilangan arah. Oke. Di saat kehilangan arah, kita baru disucikan lagi, diangkat lagi untuk belajar dari hikmah-hikmah tadi. Kalau kita nggak bisa belajar dari hikmah-hikmah yang telah terjadi, kita tetap standby jadi orang gila. Oke. Tapi alhamdulillahnya, Ki saya sambil minum lagi. beliau sempat bertafakur, membersihkan semuanya, belajar dari pengalaman-pengalaman, dan diangkat lagi derajatnya oleh Allah menjadi orang yang memang tingkat spiritualnya lebih kuat. Oke. Jadi tingkat spiritual itu bukan berarti dia ikut-ikut macam-macam yang Iya, ritual-ritual kajian, ya, ataupun betul. pengajian Iya. apa enggak. Jadi tingkat spiritual itu sebenarnya di dalam diri Hati. sendiri, dalam diri sendiri, kesadaran diri tentang makna kehidupan. Ya akhirnya sekarang udah Oke. menempuh itu, alhamdulillah. Nah, kepegang lagi Pak. Enak. lagi gitu. Ya. Normal coba. Ngomongin saya Ki. Enggak. Ya, Berarti kan gini Ki, ada kalau gue baca di artikel umur 40 ke atas, Iya. udah saatnya dia bukan mikirin dunia tapi akhirat. Nah, Gitu ya. Berarti kan Bang Edi melalui proses, apalagi sekarang umurnya masih muda gitu Iya. ya. Berarti kan belajar pelajaran jangan pembohongan publik ini. Dia kan masih muda kan, tapi kan nggak disebut udah tua. Iya, iya. kita belum jompo. Wajah kayak kenceng amat. Kan berarti kan pelajaran tadi ilmu ikhlas akhirnya diambil. Betul. Mengembalikan ke diri sendiri kan. Iya. Gua dapat begini, nggak usah nyain orang, kembali lagi ke diri gua, perbaikin diri gua. Dan akhirnya dapat di titik itu kan, di titik itu akhirnya bisa di titik, oh ya udah ini hikmahnya begini gitu. Iya. Ya akhirnya kita belajar tentang Iya kan? gimana mendalami rasa bersyukur dan mengikhlaskan yang sudah terjadi kan. dan mengambil mengambil hikmahnya tadi untuk perbaikan ke depannya.
Makanya nih kita mau menanya visi misi ke depannya apa Bang? Oh, tapi maaf tadi mundur dikit, itu berapa lama tuh? Dia Proses. tadi yang diuji tadi kan dengan hal yang tadi akhirnya sakit, dari anak awalnya begitu, terus Bang Edi sakit, akhirnya sampai di titik ya udahlah, ini udah fase yang titiknya sekarang kembali aja ke diri sendiri, yang lalu ya udah. Berapa lama? Sebenarnya sih lama juga ya Mas Yaki, sebab saya itu kalau saya rasain pasti saya nggak bisa apa ya bermanfaat buat keluarga, dalam artian saya nggak bisa cari nafkah lagi, tapi saya tetap paksain gitu kan. Betul. Akhirnya sampai 2 kali ya kita dapat, inilah namanya kita orang lagi apa, pohon tuh makin tinggi makin kenceng anginnya gitu. Ada aja juga orang yang datang untuk manfaatin nama kita buat bikin usaha atau apa. Akhirnya baru tahu ujungnya bagaimana. Terus juga ada lagi yang apa yang suka mengarahkan tentang harus begini, orang yang berilmu tapi nggak taunya begitu juga sama gitu kan. Saya ingat banget pesan beliau waktu ketemu, udah dah kalau ngaji ya udah ngaji aja udah gitu kan, jangan terpaku sama apa namanya, jangan mengkultuskan seseorang jadi bagaimana gitu kan. Ya takut juga jadinya, mungkin saran kita nih, kita tuh bisa jadi nanti musyrik gitu kan, mengkultuskan seseorang kan, jadi apa-apa nanya pendapat dia, inget nurut pendapat dia, nurut. Kita tanpa minta pendapat dari yang mengarahkan gitu kan, Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin maksudnya seperti itu yang saya ambil. Jadi ya introspeksi sambil saya mendekatkan diri lagi gitu kan. Kejadian saya merasa ya Allah lagi manggil elu nih gitu aja. Ini Allah lagi manggil elu nih, gue lagi nyolek elu nih gitu kan. Lu mau balik enggak kemari gitu, mungkin seperti itu. Ya, jadi ya apa yang udah deh Bang, ya sekarang yang lurus-lurus aja udah jalan gitu. Jangan ngaji gitu kan. Ngaji ibadah ya ibadah gitu. Saya inget banget pesan 3 nih awal ketemu begitu gitu kan. Jadi kesan pertama yang saya dapetin ya memang saya dapat arahan, saya tahu dia tanpa melihat orang gitu kan, mentang-mentang saya siapa tuh enggak gitu kan. Sama istri saya juga dikasih nasihat gitu kan, terus keluarga saya yang lain juga dikasih arahan gitu begini. Oh ya alhamdulillah kita pakai itu semuanya gitu kan. Jadi yang bermanfaat, yang positif kita pasti pakai gitu kan. Apalagi ini benar gitu jalannya, seperti memang harus begitu gitu kan. Ya dalam kita seseorang itu saya banyak bukannya cuma omong doang gitu, tapi seorang Kigan ini udah bukan hanya ngomong doang tapi membuktikan gitu. Mungkin apa yang dia lakuin ini gue buktiin nih gitu dia, bahwa kayak saya mohon maaf nih tapi bukan berarti gue guru spiritual Bang ya, bukan gue sahabat, gue sebagai sahabat saya ngomong gitu. Iya. Takutnya tapi penonton salah solusinya itu memang luar biasa gitu kan. Kalau saya dengan kasus yang terakhir saya dapat itu, mobil saya sampai setahun hampir 2 tahun ini belum balik gitu kan. Ya saya nggak ada kendaraan mau kemana-mana. Lu bisa manual nggak Bang? Bisa Ki, gua ada mobil no, cuman mobil zaman gue susah. Nggak apa-apa Ki, saya pakai Kia, izin gitu kan. Kasih pinjam sama beliau mobilnya gitu kan. Jadi itu zaman saya susah dan saya merasakan luar biasa wasilah mobil itu gitu kan. Saya bisa apa namanya, ada kaki dan sekarang saya istilahnya kemarin nggak ada semangat atau buat nyari. Sekarang dengan adanya wasilah itu saya bisa mencari keridhaan Allah dengan cara apapun gitu kan. Kita yang penting halal kita jalanin, mau ketemu orang gitu. Sampai teman-teman paski minta saya jadi ketua lagi gitu kan. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Jadi zaman saya gini itu mobil zaman susah, saya juga ngerasain lagi susah pakai mobil itu. Jadi Masya Allah, jadi sinerginya ini banget gitu. Jadi alhamdulillah, makasih banyak ya. Jadi apa yang saya rasain bukannya hanya dengan omongan, bukti. Kalau orang memberikan arahan tuh memang bukti, walaupun dia nggak bisa ngasih barang, tapi omongannya kita pakai dan terbukti. Seperti sekarang saya pakai banget gitu kan omongannya.
Berarti kan sentilan Tuhan lah bisa dibilang, itu ada hikmahnya ya. Kalau Betul. waktu itu nggak disentil kali Iya. ada mulu dalam kondisi ya duit ada, ini ada, mungkin kali lupa kali sama yang mencipta kali saat itu ya. Tuh, jadi Sama bukan lupa hanya main itu. rumah ya. Kali ya. Apa lupa pulang enggak? Saya lupa sama sang pencipta enggak. Hmm. Tapi karena apa yang saya lakukan yang terakhir ini kita pengajian ini gitu kan. Oh, Pengajian. dibalutnya agama apa ya. Dengan dalihnya seperti itu pengajian. Anak saya yang nomor 1, nomor 2 udah ini orang nggak bener ini gini. Udah kelihatan sama anak Kode-kode saya yang alamnya 2 tuh udah karena ada ya. backgroundnya mungkin dilihat Aha. kelihatan mama anak saya 2 itu kan nggak berani bilang saya takut saya marah Iya, takut marah. karena saya kalau udah percaya sama orang Ya, ya, udah jangan pasti orang yang yakin gitu ya. ini gitu kan. Bela. Nah itu juga salah satu introspeksi saya Ki. Jadi apapun yang diomongin keluarga saya sekarang denger gitu kan. Jadi, salah satunya introspeksi yang saya waktu itu kan enggak anak saya mau ngomong Pi jangan ini apa sih tahu apa kamu gitu kan. Iya. Nah itu mungkin yang nggak bisa kelihatan sama kita gitu. Anak saya tahu gitu kan, anak-anak saya tahu, istri saya tahu ini orang begini gitu kan, tapi saya tetap putusin dia banget gitu kan. Ya akhirnya kebukti gitu kan, sayanya bagaimana kan udah dibilangin, tapi papi marah dulu gitu kan. Jadi sekarang ya alhamdulillah gitu, apa namanya, saya sudah bisa introspeksi diri saya menerima apa anak-anak saya ngomong apa gitu, istri ngomong apa, saya bisa nerima untuk hal-hal kebaikan buat saya. Ada hikmahnya Bang ya. Ada hikmahnya Ada dan hikmahnya. yang penting itu bertafakur. Iya. Tafakur itu kan bermenung untuk introspeksi. Sedangkan kayak gua setiap hari itu masih introspeksi. Jadi ada sesi evaluasi namanya. Jadi setiap hari itu kita mempelajari sehari ini gua udah buat apa. Itu sendirian Sendirian, atau Bang. bagaimana Ki? Sendirian. Jadi gua tepatin jam 12 malam itu untuk sesi evaluasi. Jadi sehari ini gue udah buat apa nih? Oh kayaknya ini ngerugiin nih. Besok gue nggak buat lagi nih gitu. Iya. Bentuknya kayak apa Ki? Kayak kita Kayak duduk aja, yang penting relax. Jadi kalau dalam bahasa meditasi itu duduk meditasi ataupun duduk dengan tenang gini aja sambil kita berpikir, bermenung. asal jangan kosong aja dia. Jangan. Iya, nyanyi sendiri. Surupan. Iya. Kalau nggak nahan berak gitu. Iya, mulus. Jadi dalam sisi meditasi itu ya kan tingkatnya spiritual juga, yang akhirnya dimana kita harus mengambil satu waktu di setiap hari itu untuk evaluasi, untuk mengambil hikmah, mengkoreksi, memperbaiki ke depannya. Nah, Jadi harus ada sesi itu, bukannya kita musyrik bukan apa, tapi kita emang harus evaluasi diri kita untuk jauh grafik kehidupan kita itu terus naik. Bukan, walaupun naiknya sedikit itu nggak apa-apa daripada rata terus kayak gitu, iya. rata dalam kebodohan gitu loh. Jadi emang harus ditingkatkan terus itu. Iya. Dan ini juga yang jadi kalau tadi visi misi yang ditanyain sama Ki di awal tadi, saya juga tadinya belum sempat nerima tuh tawaran ketua Paski. Iya. Itu ada 6 bulan saya diemin gitu kan. Nah karena kalau ketua Paski Banten ini, Persatuan Seniman Komedi Indonesia yang ada di Banten ini nggak ada sosok yang mau gantiin, dia mau dibukukan Ki. Oh, dibukukan. Sama Pak Jaro dari pusat gitu kan, mau dibukukan, nggak ada Paski Banten gitu kan. Nah saya terpanggil buat itu, akhirnya saya melihat peluang di salah satu tempat kemarin teras kota ada peluang buat ngadain pelantikan, saya coba negosiasi buat acara di sini bisa. Oh baru saya sounding, ya udah saya siap deh. Akhirnya saya diajak ngobrol 3 mata sama Kang Denny Chandra sama Kak Jarwo gitu di kantor pusat. 3 mata Ya. ngajal nih ngobrol. Iya. 3 mata soalnya. Kan dia 2 ngajal 1. Iya. Oh iya. Oh iya. Jadi mereka cuma bilang, udah ya, lu jaga nama baik Paski, udah yang pertama, udah yang kemarin-kemarin lupain aja. Nah, yang lu yakinin, kata Kak Jarwo sama Kang Denny Chandra nih, yang lu yakinin, lu ngurusin orang, hidup lu bakalan diurusin sama Allah. Saya kaget Ki. Lu ngurusin orang, hidup lu bakalan diurusin sama Allah. Gitu aja.
ikhlasin buat ngurusin orang. Ya udah saya makin mantep gitu Ki, ya kan. Semangat Makin tuh, mantep semangat. gitu kan. Udah banyak arahan-arahan juga dari Ki Geni gitu kan, kita paduin ya mah. Wah, ini langsung apa namanya, ini logikanya bukan pakai logika lagi nih, bukan pakai logika lagi mereka orang dua ini ngomong, karena mereka ngerasain gitu bagaimana mereka ngurusin orang, tapi luar biasa kan. Ya, Mereka tingkat kemapanannya sekarang gitu, dari popularitas Kang Denny sama Kang Jaro makin tua makin keladi gitu, tua keladi gitu kan, jadi makin berisi gitu kan. Nah itu yang salah satu saya terpanggil juga buat di Paski Banten buat ngurusin teman-teman yang teman-teman seniman komedi. Dan karena kan kalau Paski itu bukan organisasi politik Mas Ki, organisasi profesi. Jadi semua teman-teman seniman yang berbau-bau ada unsur komedinya, penulis naskah sinetron atau film komedi, sutradara film komedi, debus komedi atau band humor komedi, band humor udah pasti gitu. Jadi apalagi pelawak gitu. Jadi semua yang ada unsur tarian-tarian komedi atau semua masuk ke Paski gitu. Jadi banyak orang yang bakalan kita urusin. Sampai dukun komedi ada juga Bang? Dukun komedi. Kayaknya itu saya dapetin di film-film luar lagi. Film-film. Bang, gue sih penasaran sama yang tadi kalau anak memperingatin lo saat itu bahwa ini nggak benar ya Pak gitu. Contohnya apa sih Bang? Contohnya kayak memperingatin gini. Pak, Lihat dia gerak-geriknya Pak, ya. itu kagak benar. Itu yang diajarin ke lo gimana? Apa sih? Kayak begini, kayak gini. Papi kalau orang itu ngomong, papi ntar anak minta uang buat ini yang nggak diturutin, ya kayak gitu. Berarti ke materi. Ya, kayak salah satunya kalau dia minta beliin apa aja beliin gitu, diturutin gitu kan. Kalau anak aja diutamain dia, itu salah satu dia ngasih tahu rupanya gitu. Terus papi jangan terlalu ini ya, papi sama ini apa-apa nurut, itu salah satu juga gitu kan. Jadi itu yang saya malah marah waktu itu gitu kan. Saya butuh duit nih, gadein mobil kamu gitu. Manut aja gitu. Manut aja gitu kan. Nggak merasakan apa-apa gitu maksudnya. Oke, enggak. udah ikut aja. Gitu. Jangan ajak istri kamu ya, kamu sendiri aja ke sini. Sampai sana saya butuh uang, gadein mobil kamu. Oh iya, ya nurut aja. Jadi kayak di brainwash. Oke. Kalau nggak nurut saat itu apa? Ada Saya nggak ngerasa apa-apa, cuman ya manut aja udah, gitu aja. Nggak ada. Jadi Nggak ada. kalau gendam itu tekniknya tidak akan menceritakan sesuatu tekanan kedua, cukup tekanan pertama. udah Dari keyakinan dulu. Jadi kalau orang udah yakin, udah personal brandingnya udah bagus, terus dia membuat suatu perintah, dia nurut, ya selesai. Selanjutnya nggak perlu dia kasih tekanan lain. nurut aja. Nurut. Percaya gitu ya. Iya, apalagi yang dibalutnya dengan agama kan, sesuatu hal yang memang kita anggap itu suatu yang penting bagi hidup kita gitu. Apalagi dia juga mengemasnya dengan sosok yang memang kita kenal, banyak kita kenal kan gitu. Iya. Dan akhirnya orang percaya aja. Balutan luar kan misalnya kayak ulama, ustadz, habib Iya, kan banyak tuh yang lagi betul. salah kaprah lah istilahnya gitu ya. Yang dianggapnya bagus ternyata ada sesuatu di balik itu. Ya gitu oknum lah, baliknya ke oknum kayak ya. Gitu ya. Tidak menceritakan secara general semuanya, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang membalut, bahkan di dunia perdukunan juga ataupun paranormal ini itu banyak yang mengemasnya dengan sisi agama agar lebih diterima, karena orang masih bertanya tabu tentang ilmu hitam, ilmu putih. Kalau orang bercerita tentang ilmu putih, berarti dia tidak menceritakan lagi tentang manfaat yang ingin diinginkan, tidak bercerita tentang keinginan, karena sudah pasti, ilmu pasti bahwa Tuhan akan memberikan seseorang tentang kebutuhannya, bukan yang diinginkan lagi. Kalau kedukun, paranormal, orang menceritakan tentang suatu yang diinginkan, dan itu bisa dimanifest ataupun diwujudkan secara nyata oleh
bangsa-bangsa jin tadi ataupun afirmasi-afirmasinya yang melalui perantara makhluk halus. Oke, begitu kita minum dulu Ki. Oke. Berhubung waktu sudah Airnya larut pagi ya kan. Kita sudahi dulu untuk episode Kali ini.